Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 531 Makam Kaisar Mistis. Pria misterius itu bagaikan dewa pembunuh. Di jalan, dia tak terhentikan. Seolah-olah semuanya tersapu angin dan tak ada yang bisa menghalangi satupun serangannya. Pada saat itu, Chu Feng sekali lagi terkesima dengan kekuatan mengerikan pria itu karena kekuatannya sudah jauh melampaui ekspektasinya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga memikirkan sebuah pertanyaan. Jika lelaki misterius itu saja sudah begitu hebat, maka seberapa hebatkah orang yang mengekang lelaki misterius itu, yaitu ayah Chu Feng? Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa bakatnya melampaui orang biasa. Itu karena dia memiliki ayah yang sangat kuat. Jika dia tidak melampaui orang biasa, itu malah tidak masuk akal. Chu Feng, semakin lama, aku merasa bahwa petir ilahi di tubuhmu mungkin juga merupakan jenis kekuatan yang diwariskan. Tiba-tiba, Egi berbicara. Jelas, dia juga memikirkan sesuatu karena kekuatan kuat pria misterius itu. Egi, kenapa begitu? Tanya Chu Feng. Hanya intuisi. Orang gila ini jelas ahli di ranah Martial King. Meskipun dia belum berada di puncak ranah Martial King, memiliki kultivasi seperti ini di usianya sudah cukup kuat. Ayahmu mampu membuatnya begitu takut. Bahkan setelah pikirannya kacau dan melupakan segalanya tentang dirinya, satu-satunya hal yang tidak dilupakannya adalah kata-kata yang diucapkan ayahmu. Tahukah kamu mengapa demikian? Mengapa? Itu karena dia tidak berani melupakan. Dia tidak berani melupakan kata-kata yang diucapkan ayahmu, dan seberapa hebatkah seseorang jika dia bahkan bisa membuat seorang ahli Martial King bertindak seperti ini. Karakter seperti dia sama sekali bukan orang biasa. Dia jelas memiliki kekuatan khusus. Setelah mendesah, Egi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Wah, untuk bisa menyegel kekuatanku dan memenjarakanku di dunia spiritualmu, latar belakangmu sungguh tidak sederhana." Chu Feng mengerti perkataan Egi. Makna yang ingin disampaikan Egi sangat jelas. Yaitu jika ayah Chu Feng sangat kuat, maka latar belakang Chu Feng juga sangat kuat. Tetapi apapun yang terjadi, itu berarti bahwa di belakang Chu Feng, dia kemungkinan memiliki perisai yang kuat dan dia awalnya bisa menjadi kebanggaan surga. Namun, ia tidak dapat mengerti mengapa perisai sekuat itu meninggalkannya. Mungkinkah ayahnya benar-benar bertemu dengan musuh yang lebih kuat? Chu Feng sudah memikirkan pertanyaan itu berkali-kali, tetapi dalam situasi di mana petunjuknya sangat sedikit, dia benar-benar tidak dapat memikirkan suatu kesimpulan. Makam kaisar ini terlalu besar. Dengan kecepatannya, kita masih belum mencapai ujungnya setelah sekian lama. Luas makam kaisar ini jauh melampaui provinsi Asure. Saat pria misterius itu masuk lebih dalam, Chu Feng sepenuhnya yakin dengan metode ampuh makam kaisar. Makam kaisar ini berada jauh di bawah tanah dan kita tidak bergerak maju pada tingkat yang sama. Kita bergerak turun, dan ini memang dunia bawah tanah. Luasnya tak terkira, tapi jangan terlalu terkejut. Meskipun makam kaisar besar, dibandingkan dengan makam leluhur, itu hanyalah permainan anak-anak. Egi tersenyum nakal dan berkata, "Makam leluhur, apa itu?" Chu Feng penasaran. Jika makam kaisar sudah begitu kuat, seperti apa makam leluhur itu? Aku khawatir mengatakan hal-hal itu akan membuatmu takut. Kamu masih terlalu muda, jadi ada beberapa hal yang lebih baik tidak diceritakan kepadamu. Egi tersenyum manis, lalu tidak menjelaskan apapun lagi. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng juga merasa sedikit tidak berdaya. Dia sudah terpikat oleh rasa ingin tahu, tetapi jika Egi tidak mau mengatakannya, dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, di saat yang sama, dia juga merasa kagum. Seberapa kuatkah Egi? Dia benar-benar tahu banyak hal. Kekuatan macam apa yang dimilikinya sebelum dia disegel? Pertanyaan itu terus berputar di benak Chu Feng untuk waktu yang lama. Sebenarnya, dia pernah bertanya kepada Egi sebelumnya, tetapi Egi menolak untuk menjawab. Namun, hanya dengan melihat pengalaman Egi, dia tahu bahwa Egi sama sekali tidak sederhana. Selain itu, dia juga tahu satu hal lagi, yaitu bahwa Egi belum pernah membuat kontrak dengan manusia sebelumnya, yang berarti bahwa Egi belum pernah datang ke dunia ini. Segala yang diketahuinya seharusnya dipelajari dari roh dunia lainnya, tetapi dari manapun Egi berasal, Chu Feng sudah memastikan bahwa kekuatannya sebelumnya kemungkinan sangat kuat, setidaknya lebih kuat daripada pria misterius itu. Di perjalanan, Chu Feng sudah terbiasa dengan banyaknya kejutan yang dibawa oleh makam kaisar. Harus dikatakan bahwa perjalanan di makam kaisar telah membuka dunia Chu Feng dan membuatnya mengalami lebih banyak hal. Tetapi setelah sampai di tempat ini, Chu Feng sungguh terkejut sekali lagi karena ia melihat sebuah klan binatang mengerikan yang dibentuk oleh binatang mengerikan besar yang tak terhitung jumlahnya. Monster-monster besar dewasa itu tingginya puluhan meter, dan panjangnya beberapa ratus meter. Tubuh mereka yang besar bahkan lebih besar dari istana, dan seperti bukit-bukit kecil. Bayi monster yang paling lemah semuanya berada di ranah mendalam, dan monster yang baru tumbuh dewasa berada di ranah surga.
Sedangkan monster dewasa, semuanya telah melewati ranah surga dan merupakan monster di ranah penguasa bela diri. Namun, klan monster mengerikan yang sangat besar itu, saat ini, telah dihancurkan oleh seseorang. Yang tersisa hanyalah mayat-mayat kering yang besar, energi sumber mereka telah diserap. Hebat. Makam kaisar ini benar-benar mengagumkan. Sebenarnya ada klan binatang buas yang mengerikan yang berkembang biak dan tinggal di tempat ini. Chu Feng sangat terkejut dan benar-benar tercengang. Itu karena klan monster-monster terlalu kuat. Chu Feng dapat membayangkan betapa kuatnya keberadaan klan monster-monster saat mereka masih hidup. Sial, sial. Kita agak terlalu lambat. Begitu banyak monster mengerikan. Begitu banyak monster mengerikan yang kuat dengan garis keturunan khusus semuanya terserap. Ahahaha. Aku sangat marah. Pasti itu ulah lelaki tua berpakaian hitam itu. Pasti itu ulahnya. Dia benar-benar memperoleh keuntungan yang sangat besar, dan keuntungan sebesar itu direbutnya sendiri. Chu Feng, jika kau melihat lelaki tua itu, kau harus menyuruh orang gila ini membunuhnya. Aku akan memurnikan energi sumbernya dengan bersih atau kebencian hatiku tidak akan hilang. Saat Chu Feng mendesah kagum terhadap pengaturan makam kaisar, Egi menggertakkan giginya. Hatinya sakit karena begitu banyak energi sumber telah diambil oleh lelaki tua berpakaian hitam itu sendiri. Jangan khawatir. Jika kita bertemu dengan lelaki tua berpakaian hitam itu, aku pasti akan membuatnya memuntahkan sebagian kepadaku. Chu Feng dengan tenang tersenyum dan berkata saat sedikit keganasan muncul di matanya. Di perjalanan, ia melihat banyak istana megah dan megah serta panggung-panggung tinggi yang berkilauan dengan emas dan batu giok. Awalnya, tempat-tempat itu merupakan tempat penyimpanan harta karun. Namun sayang, harta karun yang tersimpan di sana terbang meski tidak bersayap. Tanpa berpikir panjang, Chu Feng tahu siapa yang mengambil harta karun itu. Orang itu pasti lelaki tua berpakaian hitam. Dari sekian banyak harta karun, kemungkinan besar ada juga sumber daya kultivasi di dalamnya. Mungkin bahkan senjata yang lebih kuat dari persenjataan elit. Jadi, tentu saja, Chu Feng tidak ingin melewatkannya. Jika ada kesempatan, dia pasti akan meminta beberapa dari lelaki tua berpakaian hitam itu. Chu Feng, lihat ke sana. Tiba-tiba, Egi berbicara. Setelah mendengar perkataan Egi, Chu Feng pun mengalihkan pandangannya ke arah depan. Meski pandangan itu tampak tidak penting, wajah Chu Feng langsung berubah menjadi tercengang. Karena, saat itu juga, di depan Chu Feng, bukan lagi dunia bawah tanah yang sederhana. Di tempat itu, sebenarnya ada awan putih, langit biru, gunung tinggi, air mengalir, dan begitu indahnya sehingga seperti mimpi.